Elang ini sedang bertarung. Keduanya terjatuh dan mati. Induk elang tahu bahwa elang itu tidak akan pernah hidup lagi. Melihat elang dari jauh, dia hanya bisa menahan air mata. Kali ini induk elang harus mengurus keluarganya. Sang induk mengurus dua bayi elang di sarang. Ketika elang itu pergi, elang kecil tidak tahu bahwa ayah mereka sudah mati. Dia bermain sendirian. Kakaknya sedang tidur. Dia bangun di siang hari. Dua merasa lapar dan ingin makan. Induk elang harus keluar mencari makan. Tapi baru saja pergi, mereka mulai berkelahi. Waktu berlalu, dia juga tumbuh dengan cepat. Burung elang pergi mencari makanan hari ini seperti biasanya. Setelah beberapa saat ada burung gagak yang mencuri makanan mereka. Kedua elang itu sangat takut. Tetapi pada saat yang genting, mereka tahu bahwa mereka harus bersatu. Mereka segera mengalahkan burung gagak. Setelah burung gagak itu kabur, mereka langsung berkelahi. Satu ekor bersandar di tebing. Dia tidak tahu bagaimana cara menjaga saudaranya. Dia menyerangnya, kemudian dia menendang. Dia memukulnya. Dia dalam bahaya. Tidak peduli di mana dia mencoba. Dia akan terjatuh ke bawah. Dia berusaha untuk berpegangan pada dahan. Kemampuan bertahan hidup tidak pernah dia lepaskan. Melihat saudaranya akan terjatuh dari jurang. Saudaranya hanya diam. Mereka terus seperti ini selama berjam-jam. Dia dengan enggan melepaskan. Biarkan dia jatuh. Untungnya ada pohon yang menghambat guncangan keras. Elang itu jatuh ke tanah. Apakah dia masih hidup? Ternyata dia masih bisa berdiri. Dia berteriak memanggil induknya. Setelah induk elang mendengarnya, dia berhenti di pohon besar di sebelahnya. Dia juga di sarang tidak berhenti berteriak. Sang induk melihat bahwa tanggung jawabnya adalah membangkitkan generasi elang baru. Dia adalah anak yang sakit. Sedangkan elang yang lainnya memiliki kelebihannya sendiri. Akhirnya sang induk memutuskan untuk terbang kembali ke sarangnya. Dia meninggalkan elang sendirian sambil menangis kesakitan. Ada semut yang merayap di kakinya. Untuk bertahan hidup, dia mencoba bertahan hidup di hutan yang sangat berbahaya. Setelah melalui malam yang panjang, elang itu memanggil induknya lagi. Kelihatannya dia masih berharap akan diselamatkan oleh ibunya. Namun kali ini dia dalam bahaya. Ini adalah tangisan yang membawa bahaya. Dua rubah mendengarkan suaranya. Mereka mendapatkan umpan besar. Jadi mereka mulai mendekat. Sang elang yang takut melebarkan sayapnya. Dia mencoba mengalahkan mereka. Serang dua rubah itu. Cobalah untuk mengusir rubah itu. Untungnya dua rubah itu juga masih kecil. Mereka tidak memiliki pengalaman berburu. Mereka ketakutan dan segera pergi. Akhirnya dia mengerti bagaimana cara bertahan hidup. Tapi elang yang lemah itu masih belum menyerah untuk bertahan hidup. Perlahan dia menjadi kuat. Situasi ini membuatnya lebih dewasa. Suatu hari seorang anak laki-laki menemukannya. Anak laki-laki itu mendekat dengan hati-hati. Anak elang merasa panik dan tidak berani bergerak. Dia mengelusnya dengan lembut. Mulai saat ini kehidupan elang itu akan berubah. Anak laki-laki melepas pakaiannya, lalu menyelimuti bayi elang yang kedinginan. Pria itu membawanya ke rumah. Letakkan di atas meja. Pria itu mengeluarkannya bantal. Dia merobeknya untuk dijadikan sarang elang. Dan ketika sang ayah tertidur lelap di bawah pohon, dia mencuri sosis milik ayahnya. Kemudian lari kembali ke rumah. Dia memberi elangnya makan. Setelah kenyang, dia mengajak elang bermain. Mereka juga menikmati keindahan alam. Taruh elang di troli, untuk melatih keterampilan berburu elang. Dia pergi untuk mencari cacing. Dia menggantungnya lalu mengulurkannya kepada elang. Saat berlatih, seorang pria tiba-tiba datang. Dia mengatakan kepadanya bahwa memberi makan elang itu sulit. Budidaya cacing dan sosis sangatlah rumit. Burung elang harus makan daging. Sambil berbicara dia mengambil daging mentah. Dia memberitahunya cara untuk memberi makan elang. Selain itu, sang paman juga memberitahu untuk membiarkan elang lebih banyak terkena sinar matahari. Bulunya dapat tumbuh dengan cepat dan baik. Jadi malam itu dia mengambil ayam tanpa memberitahu sang ayah. Hari demi hari ayam di rumah dia ambil. Dia hanya bisa keluar untuk menangkap tikus. Tapi tak sengaja dia bertemu saudaranya. Di bawah pelatihan elang, dia berburu di pegunungan. Dia mulai mengepakkan sayapnya. Dia melihat kucing. Dia juga tidak bisa melebarkan sayapnya. Dia tidak menginginkan itu. Karena hal itu dia mengambil tikus untuk diberikan kepada elang. Dia ingin memancingnya untuk makan. Tapi elang itu hanya diam. Ketika sang paman melihat itu dia mengatakan bahwa itu terlalu kecil. Kau perlu menunggu dia meranggas sebelum bisa terbang. Setelah itu dia merantau bersama pamannya. Mereka bermain bersama.
Dia sangat bersikeras untuk melatih elangnya agar bisa terbang. Dia membuat alat sederhana, taruh elang di atas untuk memancingnya melompat. Tapi elang itu terlalu malu. Dia hanya tidak berani melompat ke bawah. Anak laki-laki itu sangat khawatir setelah melihat itu. Dia takut elangnya akan menjadi seperti ayam. Jadi bocah itu mengambil resiko untuk membawa elang itu ke tepi tebing. Pegang dengan tangannya dan biarkan terbang. Dengan dorongannya, elang itu akhirnya terbang. Meski hanya beberapa meter, tapi dia tetap senang. Dia tidur dengan elang di malam hari. Saat bangun di keesokan harinya, dia menemukan bahwa elangnya tidak ada. Dia dengan cemas berteriak. Tiba-tiba teriakannya terdengar oleh elang. Elang itu terbang menghampiri. Dia dengan bersemangat melambaikan tangannya. Tapi ketika dia berjalan ke arahnya, elangnya terbang menjauh. Mungkin dia juga ingin menikmati kebebasan alam. Dia terlihat sangat bingung. Elang itu ingin tahu cara berburu. Dia memiliki mata yang tajam. Elang itu terbang dan siap menyergap beberapa hewan. Hal itu segera diketahui. Dia keluar dan segera mengirimkan sinyal tanda bahaya kepada rekan-rekannya. Setelah itu mereka semua panik dan melarikan diri. Mereka semua bersembunyi di lubang. Elang yang lapar mematuk pintu masuk gua. Setelah pembaruan pertamanya gagal, dia mencoba menargetkan kawanan kambing. Dia terbang ke arah mereka. Meskipun kali ini dia menerkam mereka, tapi kambingnya terlalu besar. Elang tidak bisa menangkapnya. Dia mencoba yang terbaik untuk memburunya. Tapi dia justru terseret oleh kambing. Dampaknya cukup fatal. Tetapi dia tidak menyerah. Dia masih menempel pada kambing yang menolak untuk dilepaskan. Dia membentur batu. Kambing mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Perburuan kedua juga gagal. Dibandingkan dengan saudaranya yang hebat, dia tidak pernah ingin menyerah. Dengan begitu dia akan terus mencoba. Sadarilah bahwa hidup ini tidak mudah. Dia siap untuk hidup kembali bersama manusia. Dan saat ini dia masih merindukannya. Melihat elangnya telah kembali, dia dengan senang mengajaknya berburu. Dia mengajarkan elang itu berburu. Dia membawanya pergi ke danau untuk menangkap ikan dengan tangan kosong. Dia hanya melihat aksinya ini. Ini pertama kalinya dia melihat ikan. Kemudian dia menemukan ekor rubah. Dia akan mensimulasikan adegan persembunyian rubah di dalam gua. Setelah latihan ulang, akhirnya dia mahir dalam berburu. Melihat bagaimana elang itu telah berkembang, senyum muncul di wajahnya. Keterampilan baru membantu elang itu bertahan hidup. Tapi dia juga sedih karena tahu bahwa elang itu akan pergi lagi. Akhirnya alam menjadi tempat yang benar-benar layak untuk elang. Seperti yang kau katakan bahwa kehidupan elang bukanlah di sini. Jiwa berburunya akan berangsur-angsur hilang. Jangan pernah mengharapkan bisa hidup bersama elang selamanya. Dia pergi bersama pamannya ke tepi tebing. Berikan gelang spesial, lalu lepas rantainya. Mereka segera berpisah. Kali ini dia berubah menjadi elang sungguhan. Tetapi masih ada yang belum dia lewati, yaitu musim dingin yang akan datang. Makanan semakin sedikit. Salju putih mempengaruhi penglihatan elang. Kemungkinan besar elang tidak akan bisa bertahan hidup. Tunggu kesempatan datang. Dia menunggu seekor rubah. Elang bergerak dan dengan cepat menangkap mangsanya. Tiba-tiba elang itu juga jatuh ke dalam air es yang dingin. Hal itu membuatnya melepaskan mangsanya. Bulunya menjadi kaku dan tidak bisa terbang lagi. Dia berusaha mencapai daratan, tapi air di tubuhnya sudah membeku. Dia mencari tempat untuk berlindung. Dia benar-benar tidak bisa terbang saat ini. Dia tidak punya pilihan selain menemukan batu untuk bersembunyi sementara. Keesokan harinya dia melihat matahari di siang hari. Setelah itu es di tubuhnya baru saja meleleh. Tak lama kemudian tiba-tiba terjadi longsor. Untungnya dia mengatasi hal ini. Dia berhasil terbang keluar dari bencana. Hari ini dia kembali ke sarangnya. Tapi secara kebetulan dia melihat elang lain sedang berburu. Dia terbang menukik ke bawah. Begitu siap untuk makan, elang itu bergegas masuk dan bertarung dengan saudara. Dia penguasa lembah ini. Mereka saling mematuk satu sama lain. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengalahkan saudaranya. Tapi dia tidak membunuhnya. Dia lebih memilih untuk menikmati makanan bersamanya. Kemudian mereka berdua hidup bersama-sama. Dia sering mengajak saudaranya ke rumah majikannya. Dia melihatnya dari kejauhan. Beberapa tahun telah berlalu. Ayah dan anak pergi ke gunung untuk menebang kayu. Mendengar suara elang, anak laki-laki itu berbalik dan melihat seekor elang sedang terbang ke arahnya. Akhirnya elang itu mendarat di tangannya. Ini adalah elang yang dia besarkan sendiri. Mereka akhirnya bertemu lagi. Anak laki-laki itu tersenyum bahagia. Kemudian dia mengangkat tangannya ke atas. Lalu elang itu terbang lagi.
Hal itu karena dia mengetahui bahwa kebebasan adalah hal paling berharga. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.